Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusyuk merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk fokus serta bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sesuatu. Dalam sholat, khusyuk dapat dimaknai dengan mengerahkan seluruh pikiran dan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak sedikit umat muslim yang sulit dalam mencapai khusyuk saat beribadah. Mungkin sebab faktor lingkungan, suasana yang tidak mendukung akan fokusnya beribadah, atau hal dunia lainnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang sangat penting, terutama ketika melaksanakan sholat. Hal ini tercantum dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun, ayat 1 dan 2. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ketika melaksanakan sholat, ada kalanya seseorang tidak fokus, terkadang juga keliru saat membaca surah atau menghitung jumlah rakaat sholat. Pada kondisi tersebut, sholat dilaksanakan dengan tidak khusyuk, hukumnya tetap sah apabila rukun dan syarat sholat tetap terpenuhi. Maka sholatnya dihukumi terbebas dari kewajiban melaksanakan sholat. Kondisi setiap muslim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti berbeda-beda. Salah satunya terkait urusan khusyuk menunaikan sholat. Hal ini dapat dibedakan dari tingkat konsentrasi, kelalaian, hingga kondisi hati dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengelompokkan umat muslim dalam 5 tingkatan khusyuk dalam sholat yang terdapat pada kitab Al-Wabilus Shayyib Minal Kalimati Thayyib. Lantas apa saja 5 tingkatan tersebut? Simaklah video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen dan juga share sebanyak-banyaknya, dan aktifkan selalu lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan hal-hal terbaru yang kami update dalam channel ini. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, tingkatan pertama merujuk kepada orang-orang yang menzolimi dan menelantarkan diri sendiri. Az-zalim lin nafsi. Tingkatan ini ditempati oleh orang-orang yang tidak menjaga kesempurnaan wudhunya, sholat yang tidak tepat waktu, dan tidak mengindahkan batasan-batasan serta rukun-rukun dalam sholat. Tingkatan yang kedua diperuntukkan bagi orang-orang yang memelihara waktu sholatnya, batasan dalam sholat, rukun sholat, hingga wudhunya. Namun orang tersebut tidak bisa melawan bisikan jiwa dan pikirannya ketika sholat, sehingga hal tersebut dapat mengganggunya dalam beribadah. Tingkatan yang ketiga
merujuk kepada orang-orang yang menjaga batasan dan rukun sholat. Ia senantiasa berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengendalikan segala gangguan yang menghampirinya. Tingkatan yang keempat dikhususkan bagi orang-orang yang apabila mendirikan sholat, ia senantiasa menyempurnakan hak-hak sholat, rukun-rukun sholat, serta batasan-batasan dalam sholat. Seluruh perhatiannya tercurah untuk menunaikan sholat sesuai dengan ajaran syariat dan selalu berusaha untuk menyempurnakan ibadahnya. Tingkatan yang kelima adalah tingkatan tertinggi nilai khusyuk sholat seseorang muslim. Pada tingkatan ini, seseorang yang mendirikan sholat sesuai dengan tingkatan keempat, tetapi ia kerap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seolah-olah ia sedang memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tingkatan ini, segala gangguan, baik bisikan setan, pengalihan, maupun rasa was-was yang hadir dalam jiwa, seketika meredup dan tidak mengusiknya sama sekali. Bahkan jarak tingkatan kehusuan sholatnya diumpamakan lebih jauh dibandingkan dengan jarak antara langit dan bumi. Demikianlah 5 tingkatan khusyuk dalam melaksanakan sholat. Semoga kita senantiasa memperbaiki diri agar dapat mencapai pada tingkatan tertinggi dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan.